Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di ruang jahit saya. Mari kita masuk. Ini adalah ruang jahit slash mini gallery untuk lukisan-lukisan saya. Di sini saya punya dua mesin jahit. Yang ini adalah Jaguar 596 dan yang satunya adalah typical servo GC628D. Mesin ini saya beli tahun 2016 dan ini sudah dipakai untuk menjahit hampir 90% dari produk Handmade by Miko. Mesin ini cukup kuat, sampai sekarang dipakai untuk menjahit bahan yang hampir selalu tebal dan tidak ada masalah sama sekali. Sampai sekarang masih dalam kondisi yang prima. Kekurangan mesin ini cuma susah cari spare part. Misalkan kayak sekarang saya pengen mengganti needle plate karena udah banyak yang penyok karena kena ujung jarum. Tapi sampai sekarang belum dapat toko yang menjual needle plate jenis ini gitu. Karena kalau pakai merek yang lain nggak bisa masuk, harus merek yang sama. Mesin ini juga sering saya gunakan untuk menjahit di vlog-vlog saya. Jadi teman-teman kalau melihat mesin portable warna putih di channel saya ini, ya inilah penampakan mesin ini secara utuh. Menyalakannya di bagian sini, dia punya 99 fitur jahit dengan berbagai macam bentuk. Di sini ada pengaturan lebar jahitan. Ini pengaturan speed. Ini untuk double needle. Ini untuk jarak jahitan. Ini juga jarak jahitan tapi yang ke arah samping. Kalau untuk model atau jenis jahitan yang seperti ini. Ini untuk mengeset jenis jahitan. Misal kita ingin jahitan nomor 23, jadi kita set yang ini 2 dan yang ini 3. Untuk jahitan biasa, saya biasanya menjahit pada nomor 2 atau 2,5. Dan kalau untuk kulit, khususnya buat kulit handle, saya pakai 3,5. Kemudian ini adalah typical servo. Dia bisa memakai mode yang pelan, sangat pelan sampai yang paling cepat banget. Kita tinggal mengatur pedal gas di bawahnya persis kayak kita bawa kendaraan bermotor. Kemudian ini adalah papan pesanan dan memo lainnya. Dan semua yang di sebelah sini hanya hiasan saja. Ini gunting-gunting, pensil, bolpen, dan alat-alat lainnya. Ini adalah niffler dari film Fantastic Beasts and Where to Find Them, buatan saya sendiri. Lalu di sebelah sini ada project yang sedang saya bikin tutorialnya. Ini juga lukisan saya. Yang di sini adalah kulit sintesis dan kulit asli. Kemudian di sini adalah keranjang untuk project yang sedang saya kerjakan tapi belum selesai. Ini juga sama, tempat project juga. Dan yang paling bawah ini untuk tempat kulit-kulit yang tipis. Nah, ini adalah aksesoris untuk tas, ada banyak kotak. Saya paling banyak menggunakan warna aksesoris AG atau antique gold. Yang di sini juga aksesoris. Yang ini adalah sebagian kain yang sedang saya kerjakan, diplastikin biar nggak berdebu. Ini hanya sebagian karena udah nggak muat lagi, sebagian besar ada di rak di ruang lainnya. Kemudian ini adalah sebagian benang-benang, ini bobinnya, ini label dan kartu nama. Ini adalah webbing dan bias tape atau pelipit. Di bagian atas ini ada benang lagi dan barang-barang kecil. Di dalam tas ini isinya aksesoris juga. Yang ini random stuff, isinya macam-macam. Kemudian di sini ada frame, bermacam-macam frame. Dan yang ini random stuff,
isinya macam-macam. Kemudian aksesoris lagi, dan yang ini resleting. Kemudian ini aksesoris lagi, ada rivet atau paku centang, ini kepala resleting lagi, centang lagi, pengait yang kecil-kecil, yang ini jarum dan alat-alat kecil lainnya. Dan di atas meja saya selalu ada kopi. Saya susah berjauhan dengan kopi. Jadi teman-teman, seperti itulah ruangan kerja saya setiap hari. Dalam waktu dekat saya akan meninggalkan ruangan ini. Mungkin pada saat video ini sudah diupload, saya sudah menempati ruang jahit yang baru karena saya akan pindah tempat tinggal. Dan saya sangat menyukai desain ruangan. Makanya setiap saya pindah, saya selalu membuat ruang kerja yang baru. Saya bikin senyaman mungkin agar saya betah bekerja. Oh ya teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang mesin jahit ini. Ini adalah mesin jahit pertama saya, cinta pertama saya. Saya beli ini tahun 2016 dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Kemudian baru tahun 2018 saya membeli mesin baru, itu pun dari hasil penjualan mesin ini. Jadi ini adalah mesin yang melahirkan mesin servo. Jadi saran saya pada teman-teman, jika ingin membeli sesuatu, jangan langsung beli dulu. Usahakan ada hasil dari gadget yang pertama kita punya. Saya juga mau cerita tentang kamera saya. Sebelum ini saya punya kamera digital yang rencana awalnya akan saya gunakan untuk membuat vlog. Tapi apa yang terjadi? Sampai bertahun-tahun vlog itu tidak pernah ada. Baru kemudian setelah kamera saya rusak dan nggak bisa dipakai lagi karena pabrikannya udah tutup, saya malah bisa membuat vlog hanya dengan kamera handphone. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah, jika kita ingin melakukan sesuatu, jangan bergantung dari gadget. Lakukan sekarang dengan alat seadanya. Baru kemudian kalau kita sudah paling tidak membuat produk 3 atau 5 atau 10, baru kita bisa upgrade gadget kita. Tapi yang terpenting jangan memulai dari melengkapi gadget sebanyak mungkin, karena itu biasanya malah kita jadi malas untuk melakukannya. Jadi sampai di sini dulu room tour kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di room tour berikutnya di ruang jahit saya yang baru. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.